M selesai. M. Saya sakit itu dari hari Rabu. Joli itu sakit dari Jumat. Kemarin ini kan pastor nggak datang, panas badan. Dari Jumat itu saya tuh mulai begadang. Lihat panas Joli ya biasa ya, itu kan pasti nggak bisa tidur. Joli sembuh, Rabu masuk saya sakit. Jadi saya ke dokter juga sih ujung-ujungnya. Karena saya bilang kok kayaknya Rabu itu panas badan, jadi kan panas ya, ada batuk gitu. Biasanya tuh saya sehari tuh langsung sembuh. Saya nggak tahu kenapa saya udah nggak mau minum obat, karena saya pikir sama aja ya, kayak malah kayak tambah berat gitu obat gitu. Karena itu pengecer darah sih jelas. Terus setelah saya besok nggak mau minum obat dan saya mau sembuh. Tuhan langsung sembuhin, satu itu saya langsung sembuh. Dari dua saya nggak minum obat. Mendadak karena kita jadi nggak bisa datang waktu itu karena Yohana tiba-tiba meeting sampai malam. Nah saya itu ada ini nganter gue untuk audisi piano di Masyarakat. Nah jadi memang Masyarakat ini Indonesia lagi ngadain kayak kompetisi kayak gitu, kompetisi nanti dari sekian cabang diambil lalu nanti dikumpulkan, nggak tahu konser atau gimana kayak gitu. Nah dan terdiri dari cabang sekarang di audisi mewakili, maksudnya dari sekarang itu ada beberapa, nanti di Bekasi Sumarekon juga ada beberapa, nanti mereka akan ambil. Jadi kemarin itu saya nganter ke sana ke Sumarekon, hanya bisa bersyukur aja apa yang bisa silakan yang kita lakukan. Yang bersyukur untuk papa ya, kesehatannya udah makin baik. Amin. Jadi memang seminggu kemarin itu memang lumayan padat, jadi bantu di sini dan setiap ini aku kebetulan mama kan kemarin ke Bandung juga berobat, terus bisa balik lagi ke sini, semakin baik kesehatannya, Tuhan buat kita terus baik. Amin. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Kasih Itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Karena kalau 8 berarti udah 2 mingguan ya, berarti kita membahas kasih ya, kasih terus kasih dan kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu. Sekarang giliran saya kasih itu tidak. Kalau kemarin Bumi di ibu yang datang di BBI, di full BBI itu masuk sesuatu yang satu. Nah ini tentang kasih itu pemarah. Jadi kata dasarnya marah. Kalau marah itu adalah tindakannya. Kalau pemarah itu adalah sifatnya. Kenapa pakai pe bunyi? Pemarah atau penjahit, petani. Dia itu adalah tukang atau orang yang suka, berani, orang yang suka menjahit. Penyanyi, orang yang suka menyanyi. Pemarah berarti orang yang suka marah. Itu saja sesungguhnya. Saya ingat kalau bunyi saya pe. Waduh, pemarah itu sifat atau karakter. Mereka mencari-cari di mana. Saat itu mungkin mereka pergi ke mana yang membuat mereka senang, sukacita, tapi habis pulang sedih lagi, hilang lagi, merasa sendiri lagi, karena tidak menemukan kasih yang sejati. Karena kasih
kasih yang sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah itu adalah kasih. Nah, kita saat ini hidup di dalam dunia ini. Saat kita masuk, kita menjadi umat yang percaya, yang diselamatkan. Tuhan mengatakan bahwa kamu surga itu tidak hanya nanti. Surga itu juga saat ini loh, saat kita hidup di dunia gitu ya. Nah, itu kerajaan surga itu isinya apa? Kasih. Tuhan pernah marah. Nah, Contohnya, ada yang tahu? Waktu iya, waktu Tuhan datang ke bait Allah, ternyata rumahnya dijadikan sampai nyamuk, di situ ada tukang minyak uang, ada yang berdagang terpati. Tuhan marah, ditumpang balikan semuanya. Nah, Tuhan tidak mau. Nah, itu ada di Matius ya, yang Tuhan itu di Matius 21 ayat 12-13 kita baca nanti di rumah. Nah, karena cintanya itu kepada Allah, jadi dia marah, dia nggak mau rumah yang harusnya untuk kita bertemu dengan Allah, tapi dijadikan hal yang berbeda, hal yang tidak memuliakan Allah. Itu orang berdagang, itu uang dan segala macam. Dia mau memuliakan Tuhan. Emang kalau kita marah boleh gitu. Misalnya kita marahin anak kita karena memang anak kita salah. Kita justru sebagai orang tua harus ngasih tahu, harus menegur. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan bahwa anak yang dikasih itu kuhajar dan ditegur. Ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah menjaga hati tetap bersih. Caranya dengan firman Tuhan dan bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita baca di dalam Yakobus. Kan kalau kita dulu kan tahu kan, bilang dulu marah jangan sampai maghrib dulu ya, dulu ajaran. Terus tadi saya iseng dong, loh ini kan dari Efesus, emang ada ya? Terus saya pusing lah, kenapa nggak ada? Di sebelah itu ternyata tidak boleh lewat 3 hari. Bukan tidak boleh maghrib, tidak boleh lewat 3 hari. Berarti kalau masih hari kedua, Lebih panjang. sama banget ya. ya. Tadi saya Kalau penasaran. lewat 3 hari nggak bangkit lagi. Bukan, karena 3 hari itu kan dari talak 1 sampai talak 3. Nah, pada saat sekarang anaknya sudah pada mentah semua dan pada ini dia juga udah happy gitu kan sudah. Tiba-tiba si bapaknya ini kena stroke, ditinggalin dan harus semua diambil. Nah, saya tahunya dia sakit itu karena gini, dia bolak-balik ke saya kontrol dengan keluhan sakit nggak hilang hilang. Saya CT scan, MRI semua saya bilang betul ada sakit tapi nggak seberat itu juga. Ini kok semua obat semua terapi nggak ada yang berkurang aja enggak gitu. Pasti ada sesuatu. Suatu hari saya bilang ini terakhir aja. Terakhir karena saya ingin tanya masalah saya. Begitu saya tanya dia bilang dia cerita itu sudah gitu dia bilang begini. Gimana ya dok? Saya tuh tertekan karena gini. Di satu sisi kalau saya terima dia, bukan dia memang sudah diterima karena kan anaknya bilang, karena anaknya ini ditekan oleh keluarga si bapak. Biar gimana bapak kamu, siapa yang mengurus dia? Gitu. Jadi kalau saya nggak terima, anak saya jadi korban, dijelekin sama seluruh keluarga. Saya terima, betul nggak satu rumah dok sama saya, ada pavilion. Tapi tetangga saudara saya semua pada ngomong, kok lu bisa? Itu kan udah bukan suami lu gitu loh. Karena kan sudah dikatakan bercerai kan, kan bukan mobilnya lagi gitu. Nah sebenarnya anak saya kerja. Jadi sebenarnya saya terima itu karena saya lihat anak saya. Ya itulah akhirnya gitu. Terus saya bilang gitu, kalau hal-hal seperti ini, saat itu mama sebenarnya nggak bisa ngomong sebenarnya. Saya cuma nggak berarti mama Gira ngomong gini. Saya juga bingung ngomong gini. Karena dipikir-pikir gini, wajar sih kalau dia tidak bisa terima itu. Karena gini, saatnya saya happy, saatnya senang, karena saya sudah melewati masa susah. Tiba-tiba saya dikasih lagi nih ngerawat dia yang pernah ninggalin saya, yang bikin saya susah ini. Seperti itu kan gitu. Dan itu kalau tidak terima itu yang korban anaknya. Anaknya jadi dikucilkan sama keluarga dari suami. Nah sementara kalau dia terima keluarga dari istri dan tetangga-tetangga ngomongin, karena harusnya bukan memilih gitu. Terus saya bilang sebenarnya kalau kita merenung kalau itu terjadi pada kita, ya kita mungkin bisa bilang kalau kita terima kasih gitu kan. Tapi pada orang ini bagaimana ya? Saat itu saya cuma ngomong begini, Bu, saya sih akui
belum tentu juga orang lain bisa. Tapi saya belum tahu apa rencana Tuhan, tapi percaya deh Bu, pasti Tuhan punya rencana terbaik buat terus sekarang kita belum sadar. Saya cuma bisa menghibur itu, karena saya juga bingung mau ngomong apa, karena saya begitu ngerti perasaan dia. Terus kemudian dia bilang, iya dong, tapi saya rasa kadang Tuhan gak adil. Kenapa saya harus terima dia lagi gitu loh? Tapi kalau saya gak terima ya anak saya jadi korban gitu. Terus saya cuma bilang, saya ingat dulu kata-kata pas itu orang waktu waktu saya lagi sibuk-sibuknya ngurus mertua saya di dulu pas itu orang cuma bilang, sekarang anak-anak Tuhan itu melihat bukan hanya mendengar nasihat dari orang tua untuk merawat orang tua, tapi dia melihat apa yang ibu lakukan. Jadi itu positifnya nanti anak-anak itu akan melakukan apa yang ibu sudah lakukan. Jadi tanpa paham tanpa sadar itu sudah akan tertanam di otak mereka. Karena Tuhan ini mengajarkan juga mempraktekkan gitu loh. Jadi itulah saya ingat akhirnya saya juga ngomong seperti itu sama istrinya. Nah, terus itu kan kita terus kata dari tua dia agamanya apa? Ya dia dari seberang. Ya susah kalau ngomongnya nggak nyambung karena juga tidak diajarkan kasih juga ke dia. Dari situ saya tadi mikir gini, kalau kita nih orang Kristen, kita punya kasih. Terus nah emang kalau saya mungkin saya cuma ngomong begini, ibu lakukan aja yang bagian ibu. Memang sekarang Tuhan suruh ibu rawat dia. Kita nggak tahu rencana baiknya yang seperti apa sih, kita nggak tahu. Tapi pasti Tuhan punya rencana baik. Sudah Bu, kerjain aja. Artinya nggak usah dengar orang ngomong, nggak usah lihat. Ya memang ini yang ada di depan ibu, ya ibu kerjain gitu. Terus saat itu saya pulang terus saya mikir gini, bagaimana kalau kita nih yang maksudnya nih balik di sisi ini ya, gitu. Ya kita mungkin masih bisa ya bersyukurnya kita dari Kristen itu kita punya kasih. Pasti kita akan kembali lagi. Ya udah memang Tuhan kita memiliki kasih gitu kan. Jadi kalau kita seperti kita dibilang sampai kalau kita berikan tubuh kita untuk dibakar, tapi kalau kita tidak itu nggak ada faedahnya juga. Kalau maunya di Kristen kan ada pelepasan, ya kan, bahwa kepahitan itu dilepaskan. Mungkin jalan itu akan jadi kesembuhan. Nah, mungkin ibu kalau berani, Tuhan berani, ya itu doain. Kalau si bapaknya datang berobat ya, enggak, bapaknya nggak pernah datang berobat, ya berarti suruh istrinya doain. Jadi dia udah bilang bahwa kira-kira 3 bulan kemudian mukanya cerah banget, udah pakai ginseng lagi. Saya bilang, wih, ibu sekarang udah hebat banget dong, udah sehat gitu-gitu. Ya dok, suami saya mati. Tapi sudah ada ini kan Iya, sudah ada bahwa terjawab kalau bisa mati. Ceritanya kalau dari sebelah ya Bu Hani. Memang pertama mungkin kita kalau pengampunan kan semua, mengampuni kan di mereka juga diajarkan mengampuni. Yang kedua, Bu, anggap aja itu amal ibadah ibu buat kamu. Bahasanya Mereka kan begitu. bahasanya ibu kan, ibu punya pahala aslinya. Iya, amal ibadah ibu. Mereka kan ditimbang tuh. Baiknya sama amal ibadahnya ditimbang. Nah itu. Timbangannya. Kita bersyukur kita Timbangannya tiba-tiba hilang. Enggak, ibu harusnya dipastikan. Biji timbangannya benar juga. sebagai amal ibadah itu sangu Bu, buat sangu ibu. Kita juga bilang gini, kalau istilah ibu kan pahalanya gede Bu, udah Bu, dingin aja Bu. Dan memang ada sejarah itu sih dia mulai agak ringan. Tapi saya pikir, oh ya dia sudah ternyata dia lebih happy lagi setelah Puji Tuhan. Anak kelas 9 dari BPK Penampung di Bekasi. Jadi dua-duanya orang Batak dan mereka bersepegang. Jadi ceritanya sehabis prakarya mereka, mungkin tak di mana ini anak satu bangku kelasnya, dia lempar itu kantong plastik karyanya itu ke muka temennya, namanya Nathanael Goklas. Ya, dia lempar, dia nggak tahu di kantong plastik itu ada gunting. Dan dia nancep persis di atas mata kanan. Oh, di atas mata. Iya, dan tembus ke otak salah. Kemudian anak ini karena
BPK Penabur Bekasi itu dekat Sumarekon, dibawa ke rumah sakit Permata Keluarga Sumarekon. Kemudian salah satu tantenya dia itu kebetulan marketingnya dulu bekas marketingnya Hosana, Derima itu. Kenal saya, kenal saya, nangis-nangis, telepon, dok, karena di sana udah 1 hari katanya diobservasi, terus sekarang mau dioperasi karena perdarahannya bertambah. Coba saya lihat scan-nya, saya bilang. Dan ini dari hari pertama, kalau saya loh ya, saya operasi, nggak tunggu darahnya bertambah. Saya percaya sama dokter Tunggul. Saya pernah 9 tahun dengan dokter Tunggul bekerja. Saya tahu hasilnya, saya minta dokter Tunggul yang tangani. Ya sudah, kemudian telepon dokter Hani terus suruh saya masuk cepat ke Hermina dan Wisata. Nah, memang perdarahannya banyak sekali. Saya waktu itu operasi 3, baru besok paginya saya operasi, kayak capek sekali. Kemudian setelah saya operasi, tidak bagus, berjalan, saya udah ketemu keluarga. Tapi yang saya cari ibu dari anak si pelaku, anak si pelaku. Karena dia selalu menemani dari mulai awal, dan dia selalu memperkenalkan diri, loh, saya ibunya sendiri. Yang melempar itu. Ya, nanti ya kita bicara. Setelah selesai operasi, anaknya selamat, tadi pagi saya sudah bisa ngomong. Ya. Tapi kita belum bisa tahu cacatnya apa gitu ya. Tapi yang jelas ya, Tuhan dia udah sadar, kembalikan tingkat kesadarannya ya. Kemudian malam setelah bisa operasi, mereka rame-rame ke ICU. Ya ada satu ibu-ibu yang berdiri di belakang, nggak berani gitu masuk ICU. Ya, saya tahu ini sebelumnya ibu si pelaku. Saya panggil, Bu, sini. Gimana anak kita? Nangis ibu. Dok, anak saya nggak berani sekolah. Karena semua satu sekolah penabur itu bilang dia pembunuh. Itu sangat-sangat menyakitkan. Karena saya pernah ingat pengalaman saya waktu kelas 6 SD. Saya pernah juga dibilang seperti itu. Karena waktu itu saya kan, orang tua saya banyak tugas pindah-pindah. Saya dari Singapura 4 tahun, kemudian Palembang 1 tahun, baru masuk Jakarta kelas 6. Nah karena saya anak baru, saya dulu sering di Kompas istilahnya. Kompas, minta duit, digabung. Udah deh digabung. Ya namanya orang di titik tertentu, kalau sakit kan melawan. Nah anak umur segitu pasti dia nggak bisa kontrol tenaganya. Sama saya saat itu, begitu dia cekek leher saya, yang saya incer tuh langsung kacamatanya, belingnya masuk ke situ. Saya pukul, gitu, masuk belingnya. Untungnya nggak buta gitu. Masih untung nggak buta. Terus orang tuanya mau nuntut, tapi ya background bapak saya nggak jadi. Tapi itu trauma buat saya, karena dibilang saya itu apa ya, nggak setia kawan gitu loh. Mereka kan nggak tahu apa yang mereka perbuat ke saya selama 9 bulan. Ini nggak pernah saya ceritakan, istri saya juga nggak saya ceritakan. Pernah. Jadi pada saat ibu itu bilang nangisnya bercucuran, bahwa anak saya dianggap pembunuh, 1 BPK itu, ya 1 sekolah itu, pada sekolah Kristen. Sekolah Kristen, sekolah terkenal, tidak murah, bisa menjudge dia itu adalah pembunuh. Saya langsung terenyuh, saya ingat cerita saya waktu itu. Saya bilang, Bu, berdoa, kalau Natal selamat, panggil anak itu ke saya. Karena biar bagaimanapun trauma yang paling berat ini. Iya. Problemnya teman-teman sekolah. Itu loh yang buat saya saat itu melihat ini anak mirip saya SD kelas 6 gitu loh, bijak seperti itu. Dan tidak ada satupun yang mau berteman sama saya. Iya. Karena kalau Tunggul marah itu Takutnya hati-hati loh gitu loh. Mata lu bisa buta. Cederai. Tapi ya itu, dalam kesendirian itu
Ya saya terus terang teman saya nggak banyak. Teman saya nggak banyak dan saya cenderung introvert ya dulu ya. Introvert, jadi Dr. Hani itu dulu pacaran sama saya, apa yang terjadi saya nggak mau ngomong gitu. Even dia dulu berapa tahun baru menikah sama saya, brengseknya keluarga saya, ya dia tahu dari orang luar gitu. Karena menurut saya it's not big deal buat lu tahu gitu. Jadi saya orang yang sudah jadi seperti itu. Dan itu memang jelek. Itu jelek banget imbasnya sama saya waktu itu. Saya egois banget. Saya tuh orangnya yang gue untuk ngalahin dia, gue harus have power, gue harus pinter, gue harus bisa apapun ngalahin saya waktu itu. Nah itu saya dalam hati saya harus bicara sama anak. Karena kejadian dia dicap seperti itu tuh terjadi waktu saya kelas 6 SD. Dan saya sekolah Kristen juga gitu, di Oikumene. Dan itu enggak enak. Nah, tolong doakan semoga Nathan bisa sembuh, sempurna. Nah, saya tadi visit pun sudah mulai bicara sama dia. Saya ingin bilang kalau bisa kamu memaafkan dia. Harus dia yang lepas pengampunan. Karena beda ya kalau orang yang kita takut akhirnya dia mengampuni kita itu kan beda. Planning saya sih seperti itu, nggak tahu Tuhan punya planning dengan mereka. Saya pernah merasakan menjadi orang yang seperti itu, dan itu berubah total segalanya. Saya tadinya sifatnya itu gampang bergaul, saya milih temen, kemudian saya yang tadinya belajar itu ya yang penting belajar sama-sama, enggak, saya langsung berubah, saya belajar sendiri, nilai saya harus 90 gitu loh. Everything is about me gitu, karena hal itu gitu. Nah, saya bisa tersentak sadar ya waktu pertama kali ikut KKR di gereja Islamasi ya waktu itu. Nah itu Islamasi kan seperti kayak karismatik ya, kayak Mawar Saron ya. Saya ikut KKR bersama kakak saya dan teman-teman pemuda waktu itu. Disitulah saya pelepasan gitu. Saya bisa banyak berubah. Nah saya nggak mau Nathanael maupun temannya itu prosesnya begitu lama kayak saya, kepahitan demi kepahitan. Untung saya bersyukur sama Tuhan, saya bangkit dengan saya mengejar prestasi saya. Bagaimana kalau dia bangkit dengan keterpurukannya? Gak pernah bisa bangkit. Kesian anak ini baru kelas 9. Ini yang harus kita doakan, karena dua-duanya adalah Kristen, sekolah di Kristen. Harusnya sekolah Kristen itu menampilkan kasih yang lebih dibandingkan yang lain. Itu aja sih, mungkin nanti untuk pokok doa untuk kita doa Nathanael 12 ini. Terima kasih. Happy birthday to you. Happy birthday.